Museum Sumpah Pemuda merupakan museum yang menempati bekas rumah Si Kong Leong yang pernah disewa dan dijadikan asrama oleh pelajar Sekolah Kedokteran Pribumi Stovia, School Thought of Leading Van Indes Arsen. Tempat ini juga menjadi tempat pertemuan pergerakan pemuda dari berbagai daerah, sehingga disebut juga dengan Indonesia Club Gebau atau Rumah Perkumpulan Indonesia, serta menjadi tempat latihan kesenian yang dikenal dengan nama Langan Siswo. Museum Sumpah Pemuda adalah museum khusus sejarah yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Museum Sumpah Pemuda merupakan satu-satunya museum yang mengumpulkan dan menyajikan berbagai aspek yang berhubungan dengan sejarah Sumpah Pemuda. Ruang pengenalan. Ruangan ini memamerkan suasana kota Batavia pada tahun 1920-an. Dipamerkan juga Jakarta pada tempo dulu, bagaimana suasana dan kondisi-kondisinya. Di tengah ruangan terdapat diorama aktivitas pemuda yang sedang belajar dan berdiskusi di Gedung Keramat 106 saat masih menjadi pemondokan mahasiswa Sekolah Stovia dan Reci School. Pada panel juga kita bisa melihat kampus pada zaman dahulu. Jadi dahulu pada zaman penjajahan Belanda, Indonesia hanya memiliki dua kampus, yaitu Stovia dan Reci School. Jadi kita bisa melihat bagaimana suasana dan kampus pada waktu itu. Ruang organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Saat ini kita ada di ruangan organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Jadi waktu sebelum Kongres Pemuda II itu, organisasi-organisasi masih bersifat kedaerahan dan keagamaan, tetapi kemudian para pemuda menunjukkan gairah untuk bersatu. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi-organisasi pemuda setelah berdirinya Budi Utomo, di antaranya Jong Java, Jong Sumatran Bon, Pemuda Kaum Betawi, Perhimpunan Indonesia, dan Jong Islamatan Bon. Dipamerkan pula vandal-vandal organisasi pemuda meliputi Jong Islamatan Bon, Jong Java yang punya lambang keris, Jong Sumatran Bon yang mempunyai lambang lilin, Perhimpunan Indonesia, PPPI, Hizbul Wathan, dan Kepanduan. Jadi organisasi-organisasi ini berusaha untuk memajukan bagaimana daerahnya itu bisa terbebas dari penjajahan, walaupun mereka masih mengutamakan sifat-sifat kedaerahannya. Ruang Kongres Pertama. Ruangan ini memamerkan proses terjadinya peristiwa Kongres Pemuda pertama, serta organisasi yang berdiri pada tahun 1926, diantaranya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ditampilkan pula diorama aktivitas pemuda yang sedang mendengarkan radio. Di ruangan ini kita bisa melihat patung mahasiswa yang sedang mendengarkan radio. Di belakangnya kita bisa melihat foto-foto aktivitas para pemuda khususnya mengenai Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama adalah kongres yang diselenggarakan pada tahun 1926. Itulah awal pertama kalinya pemuda berhasil berkumpul, tapi belum ada hasil karena belum ada kesepakatan mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian di belakangnya ada informasi Partai Nasional Indonesia. Itu adalah salah satu partai yang didirikan oleh Bung Karno. Ruang Kongres kedua. Kita sudah ada di ruangan utama di Museum Sumpah Pemuda, yaitu Ruang Kongres Pemuda kedua. Disinilah Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di ruangan ini juga pertama kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan biolanya W.R. Supratman. Jadi di ruangan ini teman-teman bisa melihat diorama Kongres Pemuda kedua, panitia Kongres, patung W.R. Supratman, dan juga ada diorama bagaimana suasana peserta Kongres Pemuda kedua.
Nah, kita juga bisa melihat keputusan Kongres Pemuda kedua secara lengkap di relief yang ada di museum ini. Juga kita bisa melihat undangan kongresnya, teks lagu Indonesia Raya yang pertama kali diterbitkan oleh koran Sinpo. Ruang kepanduan. Ruangan ini memamerkan proses munculnya organisasi kepanduan yang menjadi wadah penanaman karakter para pemuda. Organisasi kepanduan tersebut antara lain JPO, KBI, Info, JJP, dan Natijib. Selain itu dipamerkan alat-alat kepanduan seperti peluit, kotak P3K, dasi, dan ikat pinggang. Nah, di ruangan kelima ini adalah ruangan kepanduan, dan sekarang ruangan tersebut menjadi ruangan pramuka. Di ruangan kepanduan ini kita bisa melihat aktivitas-aktivitas para pemandu pada waktu itu. Ada yang sedang jambore, berlatih pramuka, dan kita bisa melihat koleksi-koleksinya. Ruang organisasi setelah Sumpah Pemuda. Ruang ini adalah ruangan organisasi setelah Sumpah Pemuda. Setelah Sumpah Pemuda, para pemuda mulai menyatukan diri dalam Sumpah Pemuda. Wujud nyata adalah kita bisa melihat dalam ruangan ini, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Ruangan ini memamerkan proses pembentukan Organisasi Indonesia Muda sebagai fusi dari organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatran Bon, dan Sekar Rukun, yang tujuannya adalah bagaimana para pemuda bisa berjuang bagi bangsa dan negara. Itu dapat dilihat pula koran Benih Mardika yang menjadi bacaan para pemuda tahun 1930-an. Koran Benih Mardika merupakan koran pertama yang menyebutkan kata merdeka yang diterbitkan di Medan. Koran Benih Merdeka di Medan juga sekaligus membuktikan bahwa sejarah perlawanan penjajahan tidak hanya terpusat di Jawa. Di Sumatera Utara,
Perlawanan untuk meraih kemerdekaan Indonesia melalui pers juga berlangsung seru. Koran Benih Merdeka terbit setiap hari kecuali hari Senin, Jumat, dan Minggu. Koran ini dijual dengan harga 2,5 gulden setiap 3 bulan. Dalam semboyannya, Benih Merdeka menyatakan sebagai koran organ untuk menuntut keadilan dan kemerdekaan. Koran ini menjadi salah satu sumber referensi bagi para pemuda dan utamanya para mahasiswa di Batavia sebagai kaum terdidik di negeri ini untuk memerdekakan Indonesia. Ruang Sejarah Lagu Indonesia Raya. Kita sudah berada di salah satu ruangan yang sangat penting di Museum Sumpah Pemuda. Di ruangan ini kita bisa langsung melihat biolanya W.R. Supratman yang digunakan untuk memainkan lagu Indonesia Raya. Kita juga bisa melihat biografi dari W.R. Supratman dari sejak SMP sampai menjadi wartawan. Di sini kita juga bisa melihat sejarah perkembangan lagu Indonesia dari awal diciptakan hingga yang kita nyanyikan saat ini. Biola yang dipamerkan merupakan adalah hibah dari kakak kandung W.R. Supratman pada Museum Sumpah Pemuda saat pembukaan museum. Ruang perenungan. Kita sudah sampai di ruangan terakhir di Museum Sumpah Pemuda. Ruangan perenungan menjadi salah satu tempat pengunjung untuk merefleksikan diri untuk memaknai Sumpah Pemuda melalui pesan-pesan yang telah diberikan oleh Ki Hajar Dewantara dan Soekarno. Dipamerkan pula puisi Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air. Setelah kita mengunjungi Museum Sumpah Pemuda ini, kita harus menghargai perjuangan para pemuda saat melawan penjajahan, dengan cara menjaga bangsa dan negara ini agar tidak terpecah belah, dan juga menjaga Museum Sumpah Pemuda ini agar tetap bisa dikunjungi dan dinikmati oleh generasi yang akan datang.